Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wando. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reza langsung dari Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Reza, apa saja yang dibahas pada Rakorsus hari ini? Eva, setidaknya ada dua hal yang dibahas pada Rakorsus pengendalian dan juga penanganan karhutla untuk di tahun 2019 hingga kemudian di tahun 2020. Yang pertama tadi membahas terkait dengan evaluasi pengendalian dan juga penanganan karhutla di tahun 2019. Tadi berdasarkan keterangan dari pimpinan Rakorsus Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa untuk evaluasi penanganan karhutla di tahun 2019 ini memang cukup berbeda kondisinya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, utamanya sejak krisis penanganan karhutla pada tahun 2015. Dikatakan bahwa pada tahun 2019 ini kondisi kebakaran hutan dan lahan juga cukup berbeda, utamanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor alam seperti ada fenomena El Nino yang menyebabkan kemudian terjadinya kemarau yang cukup panjang, kemudian ada juga hari tanpa hujan yang terjadi di sejumlah kota, bahkan mencapai hingga 120 hari tanpa hujan yang terjadi beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga pergerakan uap panas yang terjadi di wilayah Sumatera, juga Kalimantan, dan juga ada terkait dengan pola pembukaan lahan yang memang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga ini pun juga yang menyebabkan beberapa lahan-lahan baru yang terbuka atau terbakar di sejumlah wilayah utamanya yang ada di Sumatera dan juga Kalimantan. Dan tadi juga dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa setiap tahunnya ini sudah dilaksanakan instruksi atau arahan dari Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2015 termasuk juga di tahun 2019 kali ini, dan dikatakan bahwa untuk luas lahan yang terbakar pada tahun 2019 ini mencapai 942.770 hektar pada periode Januari hingga Oktober 2019, dan ini angkanya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yang mencapai sekitar 2,61 juta hektar. Dan tadi rapat koordinasi khusus penanganan dan juga pengendalian karhutla 2019 ini hingga 2020 dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian juga tadi dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan juga dari Kepala BNPB Doni Monardo, serta dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kapolri Idam Aziz. Dan tadi juga sudah dihadiri ini oleh sejumlah gubernur atau pimpinan daerah seperti dari Gubernur Riau dan juga dari Gubernur Sumatera Selatan yang turut hadir pada rapat koordinasi khusus penanganan dan juga pengendalian karhutla untuk tahun 2019 hingga di tahun 2020. Eva. Iya, Reza, lalu apa saja arahan yang diberikan terkait dengan penanganan karhutla ke depannya? Berdasarkan keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD tadi menegaskan bahwa untuk arahan dari penanganan dan juga pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk di tahun 2020 tadi dijelaskan ini berdasarkan instruksi juga atau arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat memberikan arahan di bulan September 2019 lalu. Setidaknya ada 4 hal yang kemudian ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan arahan terkait dengan karhutla pada September lalu di Pekanbaru Riau. Yang pertama terkait dengan sinergitas dan juga konsolidasi lintas sektor dan instansi untuk bersama-sama menangani kasus karhutla untuk di tahun 2020 mendatang. Selain itu juga ada upaya untuk membuat hujan-hujan buatan yang tentunya untuk mematikan sejumlah titik-titik api yang masih berada, utamanya yang berada di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Dan juga yang ketiga adalah terkait dengan menindak tegas para pelaku-pelaku, utamanya pelaku pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Dan yang kemudian yang keempat adalah terkait dengan pencegahan titik api di wilayah-wilayah hotspot kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Dan juga tadi ditekankan bahwa pada dasarnya arahan Presiden ini memiliki satu kunci, yakni kuncinya adalah pada pencegahan. Jadi jika kemudian ingin menghentikan kebakaran hutan dan lahan ada terletak pada pencegahan, utamanya adalah menghilangkan titik-titik api yang selama ini masih berada di sejumlah hutan dan juga lahan yang ada di Indonesia. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Menko Polhukam Mahfud MD. Prioritaskan pencegahan dengan pola deteksi dini, hotspot dan fire spots, monitoring rutin dan patroli terpadu. Yang kedua, tata pengelolaan ekosistem gambut
dengan pengendalian hidrologi. Yang ketiga, kendalikan dan padamkan segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Dan yang keempat, tegakkan hukum bagi pembakar hutan. Saat ini rakursus masih berlangsung dan berlangsung secara tertutup dan nantinya akan selesai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, Eva kembali ke studio. Baik, terima kasih Muhammad Reza untuk informasi Anda.